Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu, penonton setia channel ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS di berbagai kementerian dan lembaga. Ada satu kabar sukacita yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu. Tentu ini menyangkut program pemerintah dalam hal kebijakan untuk meninjau kesejahteraan Bapak Ibu aparatur sipil negara di tahun 2025 tahun depan di masa Pak Prabowo Subianto. Satu informasi penting yang dimuat oleh media nasional Detik Finance dengan judul ini anggaran 10 kementerian atau lembaga di tahun pertama Prabowo Kemhan terbesar. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini menyangkut apa yang telah direncanakan sebelumnya, bahwa memang pada tahun 2025 tahun depan itu kesejahteraan itu ditinjau. Terbukti dengan informasi bahwa sudah ada lembaga dan kementerian yang ada di pemerintahan Indonesia menyampaikan anggaran dan ini kemungkinan sudah disahkan Bapak Ibu ya untuk tahun 2025 tahun depan. Supaya lebih jelas, mari kita lihat bersama kira-kira apa dan bagaimana terkait dengan anggaran 10 kementerian dan lembaga di tahun pertama kepemimpinan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Ikuti informasinya sampai selesai, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jakarta. Belanja pemerintah pusat dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2025 naik menjadi 2.701,44 triliun. Angka itu merupakan kesepakatan panitia kerja atau panja kebijakan belanja pemerintah pusat atau panja BPP. Direktur Jenderal Anggaran atau Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatrawata menerangkan angka itu merupakan gabungan dari belanja kementerian atau lembaga sebesar 1.160,09 triliun dan belanja non-kementerian atau lembaga sebesar 1.541,4 triliun. Itu uraian yang disampaikan oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Jadi untuk belanja kementerian atau lembaga yang tadinya di Raker Banggar terakhir itu 1.094,6 triliun itu hasilnya menjadi 1.160,08 atau 1.160,09 triliun. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan dan dengan sendirinya belanja non kementerian atau lembaga dari sebelumnya yang nominalnya 1.606,8 menjadi 1.541,4 triliun. Ini kata dia dalam rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Selasa 10 September 2024 baru-baru ini. Ini baru saja Bapak Ibu disampaikan oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Tentu dengan naiknya belanja ini pada tahun 2024, ini adalah merupakan satu sukacita ya bagi Bapak Ibu ASN di berbagai kementerian atau lembaga yang nantinya dipimpin oleh Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto. Dalam paparannya ada 10 kementerian atau lembaga yang memiliki anggaran jumbo, terutama karena telah disetujui kenaikan dananya untuk tahun 2025. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bersama berikut daftar terbaru 10 kementerian atau lembaga dengan anggaran terbesar di tahun 2025 tahun depan. Pertama, Kementerian Pertahanan 166,26 triliun. Polri 126 triliun. Kementerian PUPR 116,22 triliun. Kementerian Kesehatan 105,64 triliun. Kemendikbudristek 93,60 triliun,
Kementerian Sosial 79,588 triliun, Kementerian Agama 79,16 triliun, Badan Gizi Nasional 71 triliun, Kementerian Keuangan 53,19 triliun, Kementerian Perhubungan 31,4 triliun. Jadi inilah 10 kementerian atau lembaga yang telah membuat anggaran dan telah diasesikan bahwa memang sesuai dengan pengakuan dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isya Rahmat Tarwata bahwa 10 kementerian atau lembaga dengan anggaran jumbo pada tahun 2025 tahun depan di era pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Jadi ini bisa kita prediksi Bapak Ibu bahwa pada tahun 2025 tahun depan kebutuhan atau belanja pegawai itu tidak akan kekurangan. Tentunya ini masuk juga sebagian untuk anggaran gaji ya, dan kemungkinan ini untuk tunjangan bagi Bapak Ibu aparatur sipil negara. Semoga saja apa yang telah direncanakan oleh pemerintah itu nantinya menjadi satu realita ke depan. Dengan naiknya anggaran belanja pegawai, maka kesejahteraan ASN juga semakin meningkat. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.